Dalam cengkeraman Hindia Belanda yang menyesakkan, kekuasaan tidak hanya dipegang oleh penguasa kolonial dengan senapan dan dekret mereka. Kekuasaan juga terjalin dalam sendi-sendi tradisi lokal, sebuah sistem yang sering menempatkan perempuan dalam posisi tunduk dan diam. Hidup mereka didikta, masa depan mereka ditentukan, dan suara mereka sebagian besar tidak terdengar. Di era ini, nilai seorang perempuan diukur dari ketaatan, keheningan, dan kemampuannya untuk menyesuaikan diri dengan harapan kaku yang ditetapkan oleh masyarakat patriarki. Berbicara berarti mempertaruhkan segalanya. Mempertanyakan berarti mengundang bencana. Inilah dunia tempat Permatasari, seorang gadis muda dari desa sederhana di Sumedang, dilahirkan. Dia bukan dari darah bangsawan, juga tidak memiliki kekayaan atau pengaruh. Satu-satunya asetnya adalah semangat yang menolak untuk mudah dipatahkan. Permatasari dikenal karena pikirannya yang tajam dan tatapan yang menyimpan pertanyaan yang orang lain tidak berani tanyakan. Dia melihat ketidakadilan di sekitarnya. Bukan hanya penindasan dari penjajah Belanda, tetapi juga belenggu halus namun kejam yang diberlakukan oleh budayanya sendiri. Dia menyaksikan gadis-gadis muda dinikahkan dengan pria yang cukup tua untuk menjadi kakek mereka. Impian mereka padam bahkan sebelum bisa terbang. Dia menyaksikan penderitaan diam para perempuan yang tidak punya suara dalam hidup mereka sendiri. Kesadaran ini membuatnya berbeda. Dan di dunia yang menuntut keseragaman, menjadi berbeda adalah tawaran yang berbahaya. Penolakannya untuk menerima status quo bukan lahir dari kesombongan, tetapi dari rasa keadilan yang dalam dan bawaan yang bergejolak di bawah permukaan, menunggu saat untuk meletus. Momen krisis tiba bukan dengan ledakan, tetapi dengan bisikan fitnah. Seorang tetua desa yang berkuasa, yang ajakannya telah dia tolak dengan tenang namun tegas, merasa wewenangnya ditantang. Untuk menghukum keberaniannya dan menegaskan kembali dominasinya, dia merajut jaring kebohongan kejam. Permatasari dituduh mempermalukan keluarganya dan mencoreng nama baik desa. Tuduhan itu tidak berdasar, namun di komunitas di mana perkataan seorang pria memiliki otoritas mutlak atas seorang wanita, kebenaran tidak menjadi masalah. Dia dinyatakan sebagai orang buangan, noda pada kehormatan desa. Keluarganya, karena takut dikucilkan secara sosial, terpaksa mengusirnya. Dia diasingkan, dikirim jauh dari satu-satunya rumah yang pernah dia kenal, hanya dengan pakaian di punggungnya dan rasa pengkhianatan yang membara. Perjalanan jauh dari desanya adalah kawah penderitaan. Setiap langkah membawanya semakin jauh dari masa lalunya, tetapi semakin dalam ke dunia yang tidak memaafkan seorang wanita sendirian. Dia menghadapi kelaparan, bahaya, dan ancaman eksploitasi yang konstan. Namun, dengan setiap kesulitan, tekadnya semakin mengeras. Rasa sakit pengasingannya tidak mematahkannya, itu menempanya. Dia menyadari bahwa penderitaan pribadinya adalah cerminan dari penindasan sistemik yang jauh lebih besar yang dihadapi oleh banyak wanita lain. Dia mengerti bahwa keheningan adalah kemewahan yang tidak bisa lagi dia pertahankan. Pengusirannya bukanlah akhir tetapi awal yang kejam dan menyakitkan. Itu adalah saat Permatasari, gadis desa, mulai memudar, memberi jalan bagi identitas baru yang ditempa dalam api ketidakadilan. Perjalanan soliter akhirnya membawanya ke jalan-jalan ramai dan anonim di kota yang lebih besar, tempat di mana garis antara penjajah dan terjajah, kaya dan miskin, sangat jelas. Di sini, dia menyaksikan langsung kenyataan brutal yang dihadapi wanita yang tidak memiliki perlindungan. Dia melihat janda muda diusir, pembantu rumah tangga yang melarikan diri dengan bekas luka kekejaman majikan mereka, dan gadis-gadis desa yang dijual oleh keluarga mereka sendiri, yang putus asa untuk melunasi hutang. Ini adalah wanita-wanita yang terlupakan, tidak terlihat dalam narasi besar kekuasaan kolonial dan tradisi patriarki. Kisah-kisah mereka dibisikkan di ganggang belakang dan ditangisi di tengah malam. Permatasari melihat dirinya di mata mereka, mengenali ketakutan yang sama, keputusasaan yang sama, dan kerinduan yang sama akan secercah martabat. Empati yang mendalam ini memicu transformasi. Permatasari melepaskan nama lamanya, meninggalkan identitas yang terikat pada desa yang telah mengkhianatinya. Dia memilih nama baru Saritem. Itu adalah nama sederhana, sengaja umum, mewakili bukan satu orang tetapi setiap wanita yang telah dirugikan. Saritem bukan lagi korban keadaan, dia menjadi agen perubahan. Perjuangan pribadinya untuk bertahan hidup berkembang menjadi perjuangan kolektif. Dia mulai menggunakan kecerdasan dan ketahanannya tidak hanya untuk dirinya sendiri,
tetapi untuk melindungi orang lain. Dimulai dari hal kecil, berbagi sepotong roti dengan janda yang lapar, menawarkan kata-kata baik kepada pelayan yang ketakutan, dan menggunakan pengetahuannya tentang pengobatan herbal untuk merawat yang sakit dan terluka. Pemberontakan Saritem tidak dilakukan dengan senjata atau manifesto politik. Perlawanannya lebih tenang, lebih mendalam. Itu adalah pemberontakan hati, penolakan yang tak tergoyahkan untuk menerima bahwa wanita bisa dibuang. Dia mengerti bahwa senjata terbesar melawan penindasan adalah solidaritas. Dia mulai mengumpulkan wanita-wanita yang dia bantu, menciptakan jaringan dukungan informal. Mereka berbagi cerita, mengumpulkan sumber daya mereka yang sedikit, dan menemukan kekuatan dalam pengalaman bersama mereka. Keberanian Saritem yang tenang menjadi kekuatan magnetis, menarik mereka yang telah diusir. Dia sedang membangun pasukan, bukan tentara, tetapi penyintas yang belajar untuk berdiri di atas kaki mereka sendiri, bersama-sama. Transformasi dari Permatasari yang diasingkan menjadi pelindung Saritem adalah bukti kekuatan ketahanan. Ini menunjukkan bahwa seseorang tidak memerlukan gelar atau senjata untuk memimpin revolusi. Terkadang, tindakan pembangkangan yang paling kuat adalah menciptakan ruang aman di dunia yang bertekad untuk menghancurkanmu. Perjuangan Saritem adalah tindakan belas kasih yang radikal. Dia tidak hanya menawarkan amal, dia menawarkan kesempatan untuk hidup baru. Dia menantang fondasi sistem kolonial dan patriarki yang menganggap wanita-wanita ini tidak berharga. Keberadaannya menjadi pernyataan diam yang kuat. Kami masih di sini, dan kami tidak akan dihapus. Seiring waktu, jaringan informal Saritem tumbuh menjadi sesuatu yang lebih nyata, lebih permanen. Dia berhasil mendapatkan rumah besar yang sederhana di pinggir kota. Rumah ini menjadi lebih dari sekadar tempat berlindung. Itu adalah suaka, tempat aman bagi setiap wanita yang membutuhkan. Pintunya terbuka untuk janda muda yang dikucilkan oleh mertua mereka, untuk budak rumah tangga yang melarikan diri dari majikan yang kejam, dan untuk gadis-gadis desa yang putus asa yang telah dijual oleh keluarga mereka sendiri untuk melunasi hutang. Di dalam dindingnya, wanita-wanita ini menemukan sesuatu yang telah lama ditolak dari mereka: keamanan, komunitas, dan kebebasan untuk menyembuhkan. Saritem menyebutnya rumah aman, tempat di mana luka masa lalu akhirnya bisa mulai sembuh. Kehidupan di dalam rumah adalah keberangkatan radikal dari dunia luar. Saritem membangun komunitas berdasarkan rasa saling menghormati dan tanggung jawab bersama. Para wanita belajar keterampilan praktis, mulai dari menun dan membatik, hingga mengelola keuangan dan menanam makanan mereka sendiri. Mereka tidak hanya dilindungi, mereka diberdayakan. Saritem mengajari mereka membaca dan menulis, alat yang dia tahu sangat penting untuk menavigasi dunia yang berusaha membuat mereka bodoh dan bergantung. Rumah itu ramai dengan kesibukan yang tenang, suara alat tenun dan pembelajaran menggantikan gema isak tangis dan keputusasaan. Itu adalah mikrokosmos dari jenis masyarakat yang berbeda, di mana nilai seorang wanita ditentukan oleh keterampilan dan karakternya, bukan oleh hubungannya dengan seorang pria. Namun, suaka ini tidak ada dalam ruang hampa. Masyarakat sekitar memandang Saritem dan komunitasnya dengan kecurigaan dan permusuhan yang mendalam. Sebuah rumah yang penuh dengan wanita mandiri, hidup tanpa otoritas pria, adalah tantangan langsung terhadap tatanan yang sudah mapan. Rumor mulai beredar, melukiskan Saritem sebagai penyihir, penggoda, atau radikal berbahaya yang memikat wanita menjauh dari tugas mereka yang semestinya. Dia dikutuk dari mimbar masjid dan dalam gosip pasar. Pria melihatnya sebagai ancaman bagi kendali mereka, sementara wanita lain yang dikondisikan oleh tradisi melihatnya sebagai aib. Keberadaan rumah amannya adalah cermin yang tidak nyaman, mencerminkan ketidakadilan yang telah diajarkan kepada mereka untuk diterima sebagai hal yang normal. Meskipun tekanan dan kutukan terus-menerus, Saritem tetap teguh. Dia menjadi pelindung yang gigih bagi kawanan dombanya, menavigasi lanskap sosial dan politik yang berbahaya dengan kelicikan dan keberanian. Dia menghadapi ancaman dari pihak berwenang setempat dan cemoohan dari masyarakat sambil memastikan wanita-wanita di bawah perawatannya tetap aman. Rumahnya adalah pulau otonomi di lautan penindasan. Itu adalah deklarasi berani bahwa wanita bukanlah properti, bukan komoditas untuk diperdagangkan atau dibuang. Saritem membangun lebih dari sekadar rumah. Dia membangun masa depan di mana wanita bisa memiliki hidup mereka sendiri. Sebuah konsep yang begitu revolusioner,
sehingga masyarakat hanya bisa merespons dengan ketakutan dan kemarahan. Catatan resmi era itu, yang ditulis oleh administrator kolonial dan elit pria lokal, tidak memiliki ruang untuk sosok seperti Saritem. Sejarah, sebagaimana didokumentasikan, merayakan penakluk, raja, dan revolusioner pria. Seorang wanita biasa yang berani membangun dunia dengan caranya sendiri adalah anomali, kebenaran yang tidak nyaman yang lebih mudah diabaikan daripada diakui. Ketika bisikan terhadapnya semakin keras dan lebih beracun, upaya bersama dilakukan untuk menghapusnya dari narasi publik. Dia didemonisasi, suakanya dicap sebagai sarang kejahatan, dan namanya menjadi kutukan. Pembunuhan karakter sistematis ini adalah cara untuk menetralkan pengaruhnya dan memastikan kisahnya tidak akan menginspirasi orang lain untuk mengikuti jalannya. Pada akhirnya, nasib Saritem diselimuti misteri. Suatu hari, dia menghilang begitu saja. Beberapa mengatakan dia ditangkap oleh pihak berwenang kolonial yang melihatnya sebagai kekuatan yang mengganggu stabilitas. Yang lain berbisik bahwa dia diculik oleh mereka yang kekuasaannya telah dia ancam. Legenda yang lebih penuh harapan menunjukkan dia memimpin wanita-wanitanya ke lembah terpencil yang tersembunyi untuk membangun komunitas baru jauh dari jangkauan penindas mereka. Tidak ada catatan resmi tentang kepergiannya. Tidak ada kuburan untuk menandai kematiannya. Dia menghilang dari halaman sejarah setenang dia memasukinya, hanya meninggalkan warisan bisikan dan suaka yang, untuk sementara waktu, tidak dapat bertahan tanpanya. Namun mengatakan Saritem dihapus berarti hanya melihat sejarah resmi yang tertulis. Kisahnya tidak mati, itu hidup dalam ingatan wanita yang dia selamatkan dan diturunkan dari generasi ke generasi, sejarah rahasia yang dibagikan dari ibu ke anak perempuan. Namanya menjadi simbol perlawanan yang tenang dan tak tergoyahkan. Sementara para pria menulis sejarah pertempuran yang dilakukan dengan meriam dan pedang, para wanita mengingat jenis perang yang berbeda, perjuangan untuk martabat, yang diperjuangkan dengan keberanian, kasih sayang, dan kemauan yang tak patahkan untuk bertahan hidup. Kisah Saritem menjadi bagian dari tradisi lisan, bukti fakta bahwa tidak semua pahlawan tercatat dalam buku. Warisannya berfungsi sebagai pengingat yang kuat bahwa sejarah memiliki banyak suara, dan banyak di antaranya telah sengaja dibungkam. Perjuangan Saritem menegaskan bahwa wanita bukan hanya tanah tempat sejarah terjadi. Mereka adalah peserta aktif, arsitek kelangsungan hidup dan perlawanan mereka sendiri. Kisahnya, meskipun tidak ada dalam buku pelajaran kita, bergema dalam perjuangan berkelanjutan untuk hak-hak wanita saat ini. Permatasari, gadis yang diusir, menjadi Saritem, wanita yang tidak bisa ditahan. Meskipun dia menghilang tanpa jejak, semangatnya tetap hidup. Pesan abadi bahwa bahkan ketika sejarah mencoba melupakan, ingatan akan selalu memilih untuk melawan.